Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gina Destiani Marlina, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara membuat program kerja yang efektif. Program kerja merupakan sebuah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Program kerja sangat penting karena menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan lebih terarah, terencana, dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, setelah mengetahui pengertian dan pentingnya program kerja, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat program kerja yang efektif. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar program yang disusun lebih terarah dan mudah dilaksanakan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan program. Sebelum membuat suatu kegiatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka seluruh kegiatan akan lebih terarah. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Kita perlu mengetahui permasalahan atau kebutuhan yang ada di lingkungan. Program kerja yang baik adalah program yang mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan tersebut. Langkah ketiga adalah menyusun kegiatan. Setelah mengetahui tujuan dan kebutuhan, kita dapat menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Kegiatan harus disusun secara runtut, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan. Langkah keempat yaitu menentukan waktu dan penanggung jawab. Setiap kegiatan harus memiliki jadwal pelaksanaan yang jelas serta pembagian tugas kepada setiap anggota. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan menjadi lebih ringan dan pelaksanaan program akan lebih tertib. Langkah kelima adalah menyusun anggaran. Setiap program biasanya membutuhkan biaya. Oleh karena itu, kita perlu memperkirakan kebutuhan dana agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala keuangan. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Setelah program selesai dilaksanakan, kita perlu menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau belum. Evaluasi juga membantu mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga program berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana langkah-langkah tersebut diterapkan dalam menyusun sebuah program kerja. Sebagai contoh, sebuah sekolah ingin meningkatkan budaya membaca siswa. Tujuan programnya adalah meningkatkan minat baca. Kegiatannya bisa berupa gerakan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai, membuat pojok baca di setiap kelas, dan mengadakan lomba literasi. Jadwal kegiatan disusun selama 1 semester. Guru menjadi penanggung jawab, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kemudian di akhir semester dilakukan evaluasi untuk melihat apakah minat baca siswa meningkat atau tidak. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa program kerja yang efektif tidak hanya berisi daftar kegiatan, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terorganisir, serta evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Nah, itulah penjelasan mengenai cara membuat program kerja yang efektif beserta contoh penerapannya. Sebagai kesimpulan, membuat program kerja yang efektif dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi kebutuhan, menyusun kegiatan, menentukan jadwal dan penanggung jawab, menyusun anggaran, serta melakukan evaluasi. Dengan perencanaan yang baik, suatu program akan lebih mudah dilaksanakan dan hasilnya pun dapat memberikan manfaat yang maksimal.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.